برضا الله تعالى وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام والصحابة والكرامة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح قطب العلماء بحامد محمد بن محمد الغزالي، وقطب الأحوال أبي يزيد البسطمي طيف بن عيسى، وقطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقطب الأكوان السيد الشيخ محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السلمان المداني، وخليفته مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كرمياني، زميله الشيخ كشف الأنوار بن الحجي إسماعيل البنجري، زميله الشيخ السيد العيني بن عبد الصمد البنجري، زميله الشيخ علم شعراني، زميله الشيخ سلمان بن موليا، زميله الشيخ سلمان بن حاجي عبد الجليل، زميله الشيخ شروان عبد الباقر، زميله الشيخ السيد محمد بن أمين الكتبي المكي، وشيخنا العارف بالله الحاج محمد زين بن عبد الغني سكوب المرتبورة البنجري، وأصولهم وفروعهم، وخصوصا لمصنف هذه الرسالة الشيخ عبد الرحمن الصديق صفا تنبيلها وأصوله وفروعه، وجميع مشايخنا ومشايخهم ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، بنية أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدينا وأزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم، ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، بنية أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي خير البرية بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Halaman 35 baris yang ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bermula sunnah ab'ad itu 12 perkara. Perlu diketahui bahwasanya sunnah di dalam sholat itu ada 3 bahagian atau 3 macam. Yang pertama, sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat atau qabla sholat, seperti azan, iqamah, membaca qul a'udzu birabbin nas, dan melafazkan niat dan lain-lain. Itu
sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat. Yang kedua, sunnah yang dilaksanakan di dalam sholat. Maka sunnah yang ada di dalam sholat itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah sunnah ab'ad. Kenapa jadi dibedakan antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat? Di mana pembedanya? Apabila orang ketinggalan salah satu daripada sunnah ab'ad, maka disunnahkan baginya sesudah tasyahud akhir sebelum salam untuk mengerjakan sujud sahwi. Adapun jikalau ketinggalan salah satu daripada sunnah hayat, maka tidak disunnahkan mengerjakan sujud sahwi. Lalu ada pembeda, ini sunnah ab'ad, ini sunnah hayat. Kalau ketinggalan sunnah ab'ad, sunnah sujud sahwi. Perhatikan, sunnah bukan wajib. Jadi seandainya ia tidak melaksanakan sujud sahwi, maka pun tidak membatalkan sholat, cuman hanya mengurangi fadilah sunnah. Hanya mengurangi fadilah sunnah. Jadi jangan diartikan sujud sahwi itu seperti wajib, bukan. Hanya sunnah. Akan tetapi kesunnahannya ini sangat ditekankan oleh Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan orang yang mengerjakan sujud sahwi itu seperti ia mendapatkan pahala 70 rakaat. Ada gampang pahala orang yang mengerjakan sujud sahwi. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah yang dilaksanakan sesudah sholat. Seperti apa? Seperti membaca salam yang kedua. Kemudian seperti menyapu wajahnya dengan telapak tangannya, mengusap wajahnya dengan telapak tangannya, dan sunnah-sunnah yang lain. Jadi jika dikumpulkan dari tiga sunnah ini, sunnah sebelum sholat, ataupun sunnah di dalam sholat, ataupun sunnah sesudah sholat, di dalam madhab Syafi'i, jikalau dikumpulkan itu mencapai 500 kesunnahan. Ulun ada punya risalah tapi bentuk PDF yang judulnya Khamsumi'ati Sunnati Sholat, 500 sunnah sembahyang fi madhab Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i. Itu baru madhab Imam Syafi'i saja, rinciannya ada 500 kesunahan di dalam sholat. Ya Rasulullah, kita disuruh menyambat 10 aja sangat dapat 500 kesunahan, baik sebelum sholat ataupun di dalam sholat ataupun sesudah sholat. Allah. Dan tiada lain, seluruh sunnah yang disampaikan oleh ulama itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Nah, jadi sunnah ab'ad itu ada 12 perkara. Yang pertama, doa kunut. Doa kunut. Doa kunut ini bisa kita bikin sendiri asal syaratnya dengan bahasa Arab, dan yang terlebih afdal kita baca yang warid dari Rasulullah. Doa kunut ini isinya adalah pujian dan permintaan. Seandainya ada yang memakai doa Allahumma ghfirli ya ghafur, Allahumma ghfirli permintaan, ya ghafur pujian.
maka itu sudah cukup menduduki doa kunut. Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah dosaku, ya Ghafur, wahai Allah yang maha pengampun. Maka ini sudah mencapai kesunahan kunut. Akan tetapi yang terlebih afdal kata ulama kalau kita memakai doa yang warid dari Rasulullah yang sering kita baca, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Nah itu yang warid dari Rasulullah. Tapi seandainya kita memakai doa yang pendek saja dan berbahasa Arab pun juga sudah mencapai kesunahan kunut, tapi kurang afdal. Jadi yang kada hafal kunut tahu aja Allahumma firli ya Ghafur, di ujungnya ditutup sholawat kepada Rasulullah, kemudian kepada keluarga dan sahabat Rasulullah. Allahumma firli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau Allahumma arhamni ya arhamar rahimin, Allahumma arhamni ya Allah sayangi ulun, wahai orang yang maha kasih sayang daripada orang-orang yang kasih sayang. Itu sudah mencapai kesunahan doa kunut. Jadi jangan alasan kada sembahyang subuh gara-gara kada hafal doa kunut. Ya kenapa ada sembahyang subuh mau entah pada kalau sembahyang subuh maka ada hafal doa kunut bungul bener. Doa kunut itu pian baca atau kada pian baca tetap sah. Salat dia yang kada hafal juga nih kada usah dibaca doa kunut, sah aja sembahyang dia. Mun kada sujud sahwi pak, sah aja sembahyang dia karena doa kunut hanya hukumnya sunnah, sujud sahwi pun juga hukumnya sunnah. Jadi jangan alasan macam-macam kada sembahyang subuh sampai panci lah buntus. Mangkot lah diikut tikus macam-macam. Kenapa nyawa sembahyang kada sembahyang subuh panci buntajar bilang buntus kada sangkut tautnya. Kalau hanya tidak hafal doa kunut, maka jangan meninggalkan sholat subuh karena alasan itu. Apalagi kalau yang terlebih afdal bagi orang yang kada hafal, bawa sembahyang berjamaah. Kan kada membaca juga. Ma'aminahkan wara, Allahumma fi man hadait si ma'mum, amin. Ma'aminahkan wara. Wa'afina fi man afayat ma'mum amin. Amun kada bisa lagi ma'amin akan bukti baik ke laut lagi. Jadi kada repot, ad-dinu yusrun. Innallaha lam yaj'al 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu mudah dan Allah tidak akan menciptakan di dalam agama itu suatu kesulitan. Tidak ada di dalam agama itu kesulitan. Yang ada hanya kemudahan. Yang ada hanya kemudahan. Jadi jangan menganggap ibadah yang Allah perintahkan itu sulitnya. Seluruhnya mudah. Asal dia bertakun. Asal bertakun. Namun kada bertakun dia bingung soronganmu. Panggillah sembahyang subuh undak kumat kada hafal. Jadi ulun najari di sini yang kada hafal doa kunut, ayo kunut yang hendak saja. Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah ulun, ya Ghafur,
wahai Allah yang maha pengampun. Itu sudah mencapai rukun doa kunut. Ada permintaan, ada pujian, kemudian ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad, salawat kepada Rasulullah, wa ala alihi, keluarga Rasulullah, wa sahbihi, sahabat Rasulullah, wasallam. Jadi salawat dan salam tuntung sudah. Ulun guru aja 20 tahun baca doa kunut ini kasus-kasus lain. Ada aja yang kada hafal masih 20. Kita maklumi aja lah. Ini. Ada yang bina mahaya umahdina fi man hadait wa afini fi man afait, hendak begini kada badui. Ada orang bujangan rupanya tak pikir benar kira-kira di otak tadi. Anak mana begini tapi kada badui pas baca doa kunut keganangan. Umatini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, anak begini kada baduit. Maka mirip kayak benar ujungnya. Ya Rasulullah, kaifiyat di dalam membaca doa kunut. Ini ulun khusus malam ini adalah anak membahas masalah doa kunut supaya karena di sini kada dijelaskan secara rinci ya. Jadi disunnahkan sesudah i'tidal ia mengangkatkan kedua tangannya, sunnah mengangkatkan. Jadi letak doa kunut itu sesudah i'tidal atau sesudah rukuk. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Lalu ia angkat kedua tangannya. Bagi laki-laki maka sunnah mengangkat kedua tangannya terbuka kedua ketiaknya. Kemudian ia mengangkatnya tidak melebihi daripada bahunya. Ada lebih ada dolar. Ya memang ada riwayat Rasulullah yang beliau berdoa itu sampai kelihatan kedua putih, dua ketiak Rasulullah itu kelihatan. Ada salah satunya ketika Rasulullah berdoa sesudah wudhu. Itu riwayatnya. Jadi kalau doa sesudah wudhu memang disunnahkan mengangkatkan tangan ini lebih daripada atas kepala kita. Bagi laki-laki lebih diam tidak usah. Bagi laki-laki. Tapi riwayat di dalam membaca doa kunut maka Rasulullah tidak melebihkan mengangkat kedua tangannya daripada bahunya. Artinya kada lebih daripada bahu. Ini bahu. Itu kada lebih daripada bahu. Jadi bagi perempuan ketika berdoa sunnah merapatkan kedua ketiaknya. Yang laki-laki sunnah merenggangkan kedua ketiaknya. Bagi orang yang terbiasa berdoa merapatkan kedua tangannya, rapat kedua tangan yang terbiasa, maka matanya ketika membaca doa kunut sunnah memandang di tengah-tengah tangan. Di sini ada yang kamu apa? Ada nggak itu? Maka apa tidak? Kalau orang yang biasa doanya itu merenggangkan kedua tangannya, maka matanya sunnah memandang tempat sujudnya. Ini kiblat mata. Jadi ketika doa di dalam kunut kiblat mata kita di tengah-tengah kita merampingkan kedua tangan. Kalau orang merenggangkan kedua tangannya maka kiblat matanya ke tempat sujudnya. Mungkin situ jalan ya sama aja Pak. Cuman tertutup beneran ke tempat sujud juga cuman bila merapatkan tertutup ngarannya berarti di tengah. Kalau terbuka kelihatan tempat sujud yang dipandang. Nah kemudian ketika ia membaca doa kunut seandainya ia menjadi makmum, ini di dalam sholat berjamaah, dan imam yang membaca doa kunut, maka bagi si makmum cukup mengaminkan saja.
cukup mengaminkan saja. Kecuali ketika kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka si makmum ikut membacanya atau diam, atau membaca bala syahidna wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Jadi ada 3 pilihan ketika kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Maka bagi makmum boleh mengikuti bacaan imam dengan suara perlahan, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait, atau ia diam sama sekali, atau diam dan tidak perlu mengucapkan amin karena itu bukan duduknya doa, itu hanya pujian. Nah, jadi bisa-bisa kita adalah mengucapkan kalimat amin itu ketika di makom doa. Ketika imam Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, kepada orang yang telah Engkau berikan hidayah, lalu kita amin. Nah, jika imam bukan memohon, hanya memuji kepada Allah, maka lisan kita tidak perlu mengucapkan amin, karena arti daripada amin istajib doa'ana ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Kalau pujian itu bukan doa. Paham? Makanya ulun membaca tartib Fatihah adalah waktu ulun membaca tartib Fatihah sebelum ta'lim tadi ila hadratin nabi Musa khususan ila ruqatil ulum bihamid, biarkan usah amin itu lain doa. Nah, kena pas ulun mengangkat tangan biniyati anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah, biar aminakan. Wa biniyati anna Allah yarzuquna al-futuh wal munuh, biar aminakan aja. Karena itu makom doa. Kalau belum di makom doa, maka tidak perlu mengaminkan. Sama misalnya imam, ini bagi orang yang tahu maknanya, ketika imam membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, makmum amin, luput. Karena itu bukan permintaan, itu masih pujian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Rahim al-fuqara wal du'afa wal yatama wal masakin, ya Hadi al-mudillin, ya Farij kurbat al-makrubin, ya Nasir al-muslimin, ya Rahim al-mudhnibin. Itu masih pujian, bukan permohonan. Nah, ketika ada permintaan Allahumma inna nas'aluka, hanya aminakan amin. Tapi bila orang kada paham di bahasa Arab, ya amin berarti amin. Nyambungnya kurang amin. Padahal kada tahu lalu yang dibaca imam ini sebenarnya lain permohonan, masih pujian. Allah tadi sama di waktu doa kunut. Jadi waktu pian mendengarkan imam membaca doa kunut, pian kada perlu membaca doa, cukup mengaminkan Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallat, amin. Karena pas imam membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, jangan aminkan lagi. Kalau pian kada hafal, cukup diam aja, jangan diaminkan. Itu bukan makom permintaan. Kalau pian hafal, maka baca beimbai lawan imam dengan suara perlahan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Kalau pian hendak kada membaca juga, boleh pian membaca bala syahidna wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Tinggi pun kami menyaksikan dan kami tergolong di dalam orang-orang yang menyaksikan. Karena kita mendengar pujian imam terhadap Allah, kita cukup menyaksikan. Wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Paham? Banyak orang yang ada tahu tata cara bakulot di dalam sholat berjamaah, ya. Banyak yang ada tahu lagi. Ada yang 30 tahun sembahyang subuh di masjid, ya ada tahu dia masih tata cara bakulot. Ya Rasulullah kasihan ya bang, ini namakannya jarulun
memperbaiki amal itu jauh lebih baik daripada memperbanyak amal. Memperbaiki amal ibadah kita itu lebih baik daripada memperbanyak amal. Kita ini terkadang tertipu, kita memperbanyak amal soleh padahal amal soleh kita belum baik. Bahkan ada yang kurang, bahkan ada yang tidak mengerjakan rukun. Tapi kita memperbanyak amal. Makanya kata Imam Abu Hanifah, tahsinul amal khairun min taktsiriha. Memperbaiki amal soleh itu lebih baik daripada memperbanyaknya. Ketika sudah baik amal kita, silahkan memperbanyak. Silahkan memperbanyak. Pian tuh membaca Al-Quran, bacaan bilang apa jerkina, ada buku baru was lagi. Ada tahu di huruf ha, ada tahu di huruf ha, ada tahu di huruf kho. Karena kau membedakan ranjah berait, maka sekali duduk 10 juz, termasuk juz mangga, juz alpukat. Tapi bacanya itu lebih baik yang belajar mengaji, belajar makharijul huruf, biar 2 ayat tapi bujur daripada 1 juz lebih banyak salah. Bujuran berbiar, ini orang yang banyak ada paham masalah ini. Makanya di dalam faidah usul fiqih, qabulul amal asyaddu ihtimaman minal amal. Mencari agar amal ibadah kita diterima oleh Allah itu lebih baik daripada beramal itu sendiri. Bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah? Dengan memperbaiki amal-amal kita. Kita yang kita pikirkan, nangkai pacarannya baca Quran, kok diterima Allah, itu yang dipikirkan. Nangkai pacarannya sholawat, kok diterima Allah, bukan nangkai apa banyak aku bersalawat, salamat. Tapi ada bujur yang harusnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena anak banyak salamat. Dan ini rancang ulang-ulang ini masalah ini, mudahan paham. Biar kita membaca sholawat itu 100 tapi bujur. Biar membaca Quran sehari 3 ayat saja tapi bujur, itu lebih baik daripada kita baca 1 lembar tapi salah. Lebih baik kita daripada membaca 1000 sholawat tapi salah membacanya. Padahalnya 100 ya, yang ini 1000, tapi yang 100 ini bujur, yang 1000 ini salah, mana baiknya? Baik yang 100. Makanya beramal itu jangan asal banyak, tapi perbaiki amal kita. Perbaiki amal kita dengan cara menuntut ilmu agama kepada orang yang paham di agama. Ini kita nih membaca doa kunut ada aturan-aturannya, apalagi di dalam sholat berjamaah. Jadi ulang-ulangi ketika imam membaca Allah mahdini, Allah mahdina. Kalau imam kan disunnahkan membaca dengan jamaah, bukan Allah mahdini. Kalau Allah mahdini itu kita yang sorongonan sendirian atau makmum. Kalau imam Allah mahdina, nah, kita sebagai makmum cukup mengaminkan saja, Nah, ketika sampai di kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka kita membaca berimbang lawan imam, atau kita cukup diam tanpa mengucapkan amin, atau kita membaca bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ada 3 pilihan di sini. Sampai habis. Nah, ketika membaca sholawat, kita pun juga ikut membaca sholawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Dan tiada disunnahkan ketika selesai daripada membaca doa kunut menyapu akan wajahnya, mengusap dengan telapak tangannya akan wajahnya. Jadi kata usaha yang Muhammadin fi man hadid wa afini fi man afita wa la
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya batal sembahyang. Kaganangan kada sembahyang. Jadi tidak disunahkan mengusap wajahnya. Itu yang bisa kaganangan taqabbalallahu minkum. Padahal belum potong sembahyang. Jadi memang ada hadis di dalam riwayat doa yang kita panjatkan di dalam sholat itu tidak disunnahkan mengusap wajah. Tidak disunnahkan mengusap wajah. Nah kemudian ketika kita selesai daripada membaca doa qunut, untuk membaca doa qunut, maka luruskan tangan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Langsung aja turunkan aja. Kada usah doa qunutnya biar bawa juga sampai ke bawah. Allah, hati-hati kubur. Nah, ada orang membawa lawan doa-doanya. Padahal itu bukan doa lagi, kededa lagi, makom doa sudah. Bila sudah ditutup, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, turunkan Allah. Jangan pian bawa tangan pian Allah. No, jangan sampai ke para sujud. Karena itu gerakan yang tidak disunnahkan. Maka apa? Kita turun ruku, turun dari i'tidal itu turun untuk sujud. Kayak apa? Karena doa qunut selesai, jadi tujuannya turun sujud. Sebagaimana sebelumnya kita turun sujud, pakai sholat biasa, pakai itu juga sama. Ada yang berbeda, kalau berdoa ada sama saja. Nah, ini banyak juga terjadi kesalahan. Sekalipun tidak membatalkan sholat, tapi alangkah baiknya kalau kita tidak perlu melakukannya karena bukan sunnah Rasulullah. Mengalihi mengganti, namun lain sunnah Nabi, apalagi di dalam sholat. Paham? Sudah ingat yang disampaikan ini. Bagi yang kada hafal qunut, ada waktunya Mas Fian menghafal. Menghafal lagu dangdut cangkal aja. Masa menghafal doa qunut kada kalau harus. Tulis huruf Latin yang kada tahu diarah. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Hari-hari yang baca hafalan. Atau minggu dulu kan itu nggak iklan maju baca doa qunut. Bisa bertiga aja di sini. Jangan hafal bisa terbalik kada hafal lagi. Buku. Ayo dihafali. Doa qunut itu biar sekalipun bukan di dalam sholat subuh, sesudah sholat kita baca doa qunut itu sangat baik. Ulama-ulama dulu mereka mengamalkan doa qunut bukan hanya di qunut subuh saja, bahkan sesudah sholat pun mereka doa sebab dengan doa qunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ulun ada pernah orang berkisah lawan ulun dia. Ini kejadian nyata. Beginian dia berkisah. Jadi yang sidin hafal ini doa qunut aja. Ada apa? Ada yang doa salamat ke dalam jalan. Jadi doa qunut sudah. Jadi waktu itu menuju ke Banjar pakai mobil lawan kawanan sidin waktu itu pakai mobil. Belum lupa mobilnya mobil apa. Jadi ketika masuk mobil yang sidin baca apa? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Karena kan ada lagi hafal doa lain kecuali doa qunut. Itu barang kan. Tapi di dalam doa qunut apa yang hebatnya? Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi ulun segala kejahatan yang telah Dia tentukan. Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi ulun kejahatan yang telah Engkau tentukan. Ya Allah, yang telah Engkau takdirkan. Ya Allah, lindungi ulun. Kalinya di tengah jalan dengan mobil itu terbalik beberapa kali balikan. Kawan sidin habis berdatang luka parah, sidin tak gores saja kada. Tak gores saja kada. Kawan sidin ini kada tahu lagi sudah kisahnya.
bilang para koma berdasar berapa kali terbalik ke situ terputar di aspal tuh plak. Sidin alhamdulillah tangkuris besar. Ini kisah nyata. Amalan Sidin apa? Baca doa kunut cuma isinya yang luar biasa. Waqini syarra ma qadaita. Ya Allah, lindungi ulun atas kejahatan yang telah Engkau takdirkan ya Allah. Ya Rasulullah. Bahkan ulama dan habaib dahulu mereka mengamalkan doa kunut ini setiap sholat witir, di akhir sholat witir setiap malam. Bukan hanya pada malam Ramadan saja, setiap malam mereka baca doa kunut apabila di akhir sholat witir. Itu ada tertera di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Itu ada. Jadi baginda itu mengamalkan doa kunut ini bukan hanya di witir separuh Ramadan akhir kadang. Witir setiap malam mereka jauhi doa itu. Ada gampang doa kunut jadi barokahnya yang luar biasa. Isi di dalam doa itu yang luar biasa. Ya Rasulullah. Jadi sayang kita nih sebagai umat Rasulullah ada hafal lawan doa kunut, sayang banget. Berkahnya biar gondol banget. Jadi anak-anak biar yang masih halus, lelah yang SD, yang TK, ayo pelajari mulai wahini doa kunut, jangan terlambat. Pelajari doa kunut mulai wahini. Jangan menunggu ini tohak sudah. Hanya disuruh menghafal doa kunut, karena mulai wahini suruh hafal doa kunut. Fadilahnya yang luar biasa. Nah kemudian kunut ini ada dua macam. Ada kunut ratibah, ada kunut nazilah. Ini supaya biar kadang bingung kan. Kenapa aja ada orang sembahyang zuhur kunut di akhir rakaat sholat zuhur sesudah i'tidal dia baca doa kunut pada sembahyang zuhur. Itu namanya kunut nazilah. Kapan dilaksanakan kunut nazilah? Ketika kaum muslimin di sebahagian kota, di sebahagian misalnya di kampung mana adalah ada orang Islam yang tertimpa musibah atau terzalimi, maka sunnah bagi muslimin yang lain membaca doa kunut nazilah di sholat apapun. Dulu waktu di sekumpul itu pas kejadian tragedi Ambon dahulu ada kasus Ambon Bahari itu di luar biasa dulu. Maka ada salah satu habaib yang mengimami sholat asar di sekumpul Bahari. Waktu itu abah guru masih hidup. Jadi beliau jadi imam di sholat asar. Di akhir rakaat sholat asar sesudah rukuk kemudian i'tidal, maka beliau membaca doa kunut nazilah. Nah, dengarannya doa kunut nazilah. Jadi jangan tahunya doa kunutnya subuh aja kadang. Jadi kunut nazilah itu kunut ketika ada kaum muslimin yang ditimpa bala, ditimpa musibah atau terzalimi oleh kaum kufar, kita suka membaca doa kunut. Nah, sedangkan kunut ratibah itu ada dua, dibagi lagi dua. Kalau kunut tadi dua macam, ada kunut ratibah, ada kunut nazilah. Kunut nazilah ya waktu ditimpa bala. Nah, sedangkan kunut ratibah itu dua lagi, yaitu kunut yang dilaksanakan pada sholat subuh dan kunut yang dilaksanakan separuh akhir bulan Ramadan. Itu namanya kunut ratibah dan hukumnya sunnah abah. Ratibah beda hal lagi dengan mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik itu kunutnya sebelum rukuk. Jadi Mbah Tuntong membaca surah kunut itu di mazhab Imam Malik. Umadina fiman hadait wa afina fiman afait. Mbah Tuntong hanya Allahu Akbar rukuk.
hanya i'tidal. Nah, kunut di dalam mazhab Imam Syafi'i sesudah i'tidal. Kalau Bang Pian melihat kena ada orang yang berkunut sebelum rukuk, mungkin mereka bermadhabkan Maliki. Menjarang Bang digawi di Indonesia karena tidak sini kan mayoritas Syafi'iyah. Mazhab Maliki itu sebelum rukuk. Kalau Syafi'i sesudah rukuk. Nah, sujud sahwi sama. Kalau sujud sahwi itu di dalam mazhab Syafi'i itu terletak sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah sujud sahwi itu sesudah salam. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah hanya sujud 2 kali. Itu di mazhab Abu Hanifah. Kalau di mazhab Syafi'i sebelum salam sesudah tasyahud. Jadi sujud sahwi itu termasuk kesunahan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Nah, sedangkan di dalam mazhab Abu Hanifah sujud sahwi itu sunnah di luar sholat, bukan di dalam sholat. Ini ulun menjelaskan seperti ini supaya pian kada menyalahkan lawan Quran. Ini bila kita di ilmu atau itu aja sebatas saja ya, tujuh menyalahkan orang. Makanya ulun suka menyampaikan tentang sebahagian mazhab supaya kita tahu ada pendapat demikian yang beda dengan mazhab kita, dan mereka pun juga istinbotnya Al-Quran dan hadis. Artinya tetap di dalam kategori ahli sunnah wal jamaah, cuman beda mazhab. Makanya di dalam sholat berjamaah, jikalau makmum itu beda mazhab dengan imam, maka jamaahnya itu makruh. Jadi yang afdol itu imam lawan makmum sama-sama di dalam satu mazhab. Jadi kita bingung, karena bila imam kita bilang misalnya mazhab Maliki, apa kita bingung berkunut sebelum rukuk? Kan? Allah. Bahkan ada sebahagian perkara kada sok berjamaah jikalau madhab itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan madhab kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Madhab Imam Syafi'i wajib membaca Bismillah, sedangkan madhab selain Syafi'i itu ada yang kada membaca Bismillah. Nah, di dalam madhab Syafi'i mun kada membaca Bismillah, sholat Fatihah kada sholat. Maka pun di dalam madhab kita sembahyang imam itu batal, sehingga makmum itu tidak boleh mengikut akan imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ribet betul. Makanya mau sembahyang di Makkah atau di Madinah berjamaah kan alhamdulillah langsung baik diulang, atau biar sembahyang berjamaah di luar daripada mereka, tapi imamnya imam kita juga Syafi'i, itu lebih baik. Atau mengikuti berjamaah dengan mereka, tapi setelah itu kerjakan lagi sholat, diulang-ulang sholat kita, agar menghindari ini hanya ihtiyat, sifat kehati-hatian kita, sifat kehati-hatian kita. Kalau imamnya kadang membaca Bismillah, ini ada dua kan, bisa jadi ini membaca Bismillah tapi gemet, kan bisa jadi Alhamdulillahirabbil alamin bisa. Nah, kalau masih membaca Bismillah sekalipun gemet, sok aja di dalam mazhab Syafi'i. Yang kita khawatir kalau imamnya kada membaca Bismillah, apa-apa, maka untuk ihtiyatnya lebih baik diulang. Nah, ini pesan ulun kalau pihak umrah atau haji, bantu dong semuanya ulang lagi. Ihtiyat, bukan memadahkan sholat pertama kada sholat, ada ini ihtiyat aja, sifat kehati-hatian, sifat kehati-hatian kita, supaya menghindarkan was-was juga. Namun sudah hati-hati nang kayak itu, hilang was-was di hati kita.
Ulun betahun awan guru ulun enggak itu. Jadi ulun ada asal-asalan juga waktu hendak umroh, hendak haji betahun guru ulun mengkaya apa tempat berjamaah di sana mengkaya apa kejasidin umpat saja. Tapi karena digawi tulang basah supaya menghindari fitnah umpat saja di sini berjamaah. Kemudian yang kedua berdiri baginya apa? Baginya kunut. Jadi kunut ini sunnah dikerjakan dalam keadaan berdiri. Berdiri ini pun juga termasuk sunnah ab'ad. Kemudian ketiga, sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kunut. Sholawat kepada Rasulullah di dalam kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat berdiri baginya, artinya ketika membaca sholawat tadi masih dalam keadaan berdiri. Ya ada kayak inilah. Allahumma fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawalla surana Allahumma hdini fi man hadayt. Misalnya yang di akhir doanya wa qini syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka fa innahu la yadhillu man walad wa la yu'izzu man 'adayt tabaraka rabbana wa ta'ala barakal hamdu 'ala ma qadayt wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala Allah. Jangan langsung hendak karena kajian cepatan dari. Jadi membaca sholawat kepada Rasulullah bukan waktu berdiri tapi ketika ia turun untuk sujud. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala Allah. Ada orang yang hendak cepat. Nah, jadi dalam keadaan berdiri, seandainya ia dalam keadaan ingin sujud, maka disunnahkan menambal kekurangan itu dengan sujud sahwi. Atau ketinggalan sholawat, doa kunutnya terbaca, tapi sholawat kada terbaca, maka tetap sunnah mengerjakan sujud sahwi. Kayak gurunya menggawi sujud sahwi itu. Imbah pian bangkit daripada sujud yang kedua ingin mengerjakan tahiyat akhir. Lah ini sujud sahwi ulun aja. Pian bangkit daripada sujud yang kedua ingin mengerjakan tahiyat akhir dan pian berniat ingin mengerjakan sujud sahwi. Maka disunnahkan ketika dia bangkit daripada sujud yang kedua itu dengan duduk iftirash seperti ini. Tidak disunnahkan dengan duduk tawarruk. Jadi Allahu Akbar. Sunnah dengan duduk iftirash. Sekalipun yang dibaca ini tahiyat akhir. Paham? Yang pian baca ini tahiyat akhir, tapi duduknya tetap sunnah duduk iftirash. Padahal jikalau tidak mengerjakan sujud sahwi, maka sunnahnya duduk tawarruk. Yang begini. Kalau tidak sujud sahwi, kalau ingin mengerjakan sujud sahwi, maka duduknya duduk iftirash. Itu sunnahnya bulan. Kemudian selesai dia membaca tahiyat akhir, maka sujud dia 2 kali. Allahu Akbar. Baca di dalam sujud tadi Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Namun biar kada hafal baca kayak sujud biasa. Apa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mun kada juga atau baca istighfar astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Boleh. Karena itu kan kita kesalahan kita dan minta permohonan ampun kepada Allah. Boleh membaca istighfar. Kalau orang sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, kata ulama sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, sengaja ada kunut padahal katanya kunut cuma sengaja, maka tetap disunnahkan sujud sahwi tapi yang dibacanya istighfar. Itu kata ulama. Jadi bukan subhana man la yanamu wa la yasjud.
Nah, kemudian ketika sujud yang pertama baca subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali, bangkit lagi duduk antara dua sujud seperti biasa. Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Sujud lagi yang kedua subhana man la yanamu wa la yasu, baca 3 kali. Bangkit daripada sujud yang kedua langsung duduk tawarruk. Allahu Akbar. Salam aja, harus lagi membaca tahiyat karena tahiyat yang sudah tuntung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham? Itu cara sujud sahwi. Kemudian yang kelima, setengah daripada sunnah ab'ad di dalam qunut sholawat atas keluarga Nabi di dalam qunut. Sholawat atas keluarga Nabi di dalam qunut. Jadi wa'ala alih. Dan ada ulama juga mengatakan sholawat kepada sahabat Rasulullah wa'ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi keluarga wa sahbihi sahabat wasallam. Salawat dan salam. Jadi seandainya ketinggalan ia membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah, sekalipun membaca sholawat lawan Rasulullah sudah, tapi ketinggalan membaca sholawat lawan sahabat, maka tetap disunnahkan sujud sahwi. Karena sholawat kepada keluarga Rasulullah itu salah satu dari dalam sunnah ab'ad. Kemudian yang keenam, berdiri baginya, berdiri ketika membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah. Ini rinci banget. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu sunnah awal itu tasyahud awal, kemudian dan sholawat qunut, sholawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Kemudian tasyahud awal dan sholawat kepada Rasulullah, kan sedikit ya. Tapi di sini dirincikan oleh beliau. Nah, kemudian setengah daripada sunnah ab'ad tahiyyat awal. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, berdoa kita hadap ke akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.